Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu? Demokrasi. Iya, bagi beliau itu bukan rezim lagi yang jahat, tapi angin malam. Makanya butuh jaket ya. Opung Panda nama Pak. Opung Panda. Fansnya udah ugalan. Iya. Kembalikan Opung Panda katanya kan. Baru seminggu nggak ada Kapan Opung kita Panda. ambil? Baru seminggu nggak ada Opung Panda, langsung dibombardir kita komentar mana Opung Panda kan? Ngapain kita ambil kan? Iya. High cost, high maintenance. Nah ini kalau asuransi preminya udah tinggi. Oke, selanjutnya kalau ada Opung Panda pasti ada beliau yang mengawal Opung Panda, mengawal akal sehat. Kok gak sehat? Ya karena Rocky Gerung udah masa lalu, ini masa depan. Ada Bang Effendi Ghazali. Selamat Bang malam. Ege. Ya. Thank you Bang Ege. Sama-sama ya. Ya, bahasa Medannya itu kita akan ngerasani. Iya. Ngerasani wong. Sopo sing kemajon gitu. Ngerasani wong itu kita akan membahas pernyataannya Menko Polhukam Mahfud MD tentang situasi politik kontemporer di Indonesia. Ya. Makin dia makin dia kondusif ini kita. Tapi nggak apa-apa lah, kita mulai dulu aja. Ya, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu aja. Jadi sebetulnya adu tahan. Lo nggak ngundang pawang yang di Mandalika. Sebetulnya harus datang Rara Isdiwati ini. Wow. Iya. Ya, ini kita coba kita hadirkan dulu. Ada beberapa topik-topik pertama, ada beberapa topik yang akan kita hadirkan. Tapi jadi keren, rambutnya Bang Panda. Iya kan? Ini jangan-jangan di pertarungan presiden yang akan datang, calon presiden yang akan datang rambut putih yang akan terbang-terbang. Tapi rambut putih yang itu nggak bisa terbang, Bang. Sambil santai dulu. Iya, Jadi gimana? yang itu kan saya mau melakukan summary dari yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu. Nah, Jadi katanya ada 4 orang ya yang sudah menghadap presiden dan sudah ditanya mau maju apa enggak kan? Betul ya? Waktu itu satu siapa? Erlangga Hartarto, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Erick Thohir, Sandiaga Uno Sandiaga dan Prabowo Subianto. Khusus Bapak plus Prabowo satu Subianto. Mbak Puan. Oh, Mbak Puan. Ya, Khusus pejabat Pak tinggi. Prabowo Subianto jawabannya adalah kalau Bapak mengizinkan. Ya. Ya kan? Kalau Sandiaga Uno langsung aja mau maju gitu kan? Ya. Yang saya menarik adalah ini nih. Bagaimana kalau Sandiaga Uno akhirnya dipanggil oleh Prabowo? Coba Bung. Coba gak? Biar gabung lagi. Enggak, bukan gitu ditanya. Sandi, saya dengar dari Panda waktu nonton Adu Perspektif, katanya kamu mau maju ya sebagai calon presiden gitu kan? Ya. Terus tahu nggak jawabannya Sandi? Oke. Ini yang persis jawabannya dengan Pak Prabowo. Jika Bapak mengizinkan. Rumit dong ya. Jadi jawaban yang dipakai ke Pak Presiden oleh Dipakai Prabowo juga. kepada Pak Jokowi dipakai oleh Sandi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Jika Bapak mengizinkan. Kalau tadi dikatakan tidak ada gestur sama sekali dari presiden, tidak ada konsultasi juga, yang penting karena tidak pernah dibicara secara resmi. Tapi kalau sekarang mahasiswa ngomongnya masih belum percaya bahwa ini sudah selesai isunya. Masih koma lah Masih gitu koma ya. kata Belum Mas Om. tuntas Masih gitu kami ya. awasi nih katanya. Kami akan siap demo lagi katanya gitu. Tapi kalau dari Pak Mahfud melihatnya bahwa memang sudah selesai kah, tidak ada Kalau sama saya sekali menganggap ini udah tutup buku. tutup buku deh. Tutup Isu buku. perpanjangan jabatan 3 periode segala macam. Sudah tutup buku ya. Mau kemana? Mau pakai apa? Nggak ada lagi Namanya jalan. penjabatan. PDIP sudah nyatakan PDIP itu paling getol mau amandemen untuk PPHN. itu PPHN. Tapi karena ada isu ini, saya nggak jadi amandemen karena nanti bisa masuk ke jabatan itu. Perpanjangan jabatan atau apa. Sudah tutup buku. Sudah tutup buku. Selesai. Gerindra sudah enggak. Golkar juga udah Presiden menyatakan perlu ini. nggak ngomong lebih tegas gitu Pak? Enggak, menurut saya sudah sangat tegas. Sudah sangat tegas ya. Apalagi? Coba mau ngomong apa lagi? Ya pengennya saya tidak mau perpanjang jabatan. Gitu. Kan sudah. Siapa? Kan cuma kalimatnya aja. Yang satu beda-beda siapa yang bahasanya. ngomong gitu berarti nampar saya. Siapa kan sama aja. Saya enggak mau kan gitu artinya. Tetapi benar Presiden ketika mengatakan saya tunduk pada konstitusi. Artinya kan tidak bisa dia mengatakan saya tidak tunduk pada konstitusi. Ikuti aja konstitusi itu. Gitu. Tapi orang masih menafsirkan itu bersayap dan sebagainya. Tapi biasalah di politik. Serunya ada politik. Ya, politik itu seru kan karena ada yang Karena kayak tafsir gitu. juga. Enggak apa-apa. Jadi bukan presiden yang masih membuka ruang tafsir, tapi memang ini sudah case close ya Pak. Presiden lalu dipojokkan oleh opini. Presiden diem aja.
sehingga pada hari Selasa Presiden itu Selasa sebelum demo itu Presiden itu manggil saya ke Istana Bogor, tanya banyak hal lah, masalah BLBI, masalah macam-macam. Terus yang terakhir Pak Mahfud itu tentang isu 3 periode sama perpanjangan jabatan, kenapa kok rame terus? Iya Pak, katanya ini Bapak mau perpanjang. Saya mau ngomong apa lagi, kata Presiden. Apa kurang jelas saya ngomong bahwa saya tidak gitu. Tanggal sekian saya ngomongin sekian, tanggal sekian saya manggil KPU untuk menunjukkan bahwa saya mau pemilu 2024 gitu. Itulah sebabnya saya bilang ya mungkin bagi orang tuh bisa ditafsirkan macam-macam. Terus Presiden ngomong sendiri tuh. Negur menteri masih bergulir. Lalu mengundang rapat sendiri hari Minggu itu dinyatakan sendiri, lalu diupload utuh pidatonya itu bahwa itu Presiden tidak punya maksud untuk itu dan pemilu sudah ditetapkan tahun 2024. Tidak ada pengunduran kan begitu. Ya udah selesai. Dan sampai sekarang kan kalau di kabinet itu kan sudah tidak ada yang ngomong gitu lagi. Pak Luhut juga sudah enggak. Pak Bahlil juga enggak. Pak Erlangga sudah tidak begitu Presiden ngomongkan di depan mereka langsung jangan ngomong gitu lagi. Sahabat Mahfud MD. Ini dia deh. Gimana Bang RR? Sehat Bang? Sehat. Saya lihat Panda di situ flashback sama kejadian belasan tahun, puluhan tahun yang lalu. Ternyata Panda masih going strong. Mas Effendi, siap. Iya kan? Ya. Saya lihat Mas Effendi itu selalu aja ada angle. Orang kan wawancara bingung angle apa, opo. Yang namanya Effendi ada aja angle-nya. Malah kalau boleh disambung ini, tadi kenapa rambut putih ini diusulkan dicat oleh Bangda Rizal Ramli? Karena kalau bisa saingannya jangan yang rambut putih gitu. Saya nggak datang ke studio, menggali politik Indonesia melalui Bang Rizal Ramli. Nah yang menarik dari pernyataan Prof. Mahfud MD tadi, agak tidak berbeda dari Valdo Maldini. Yaitu kita melihat bahwa, karena diangkat oleh Detik ya, Effendi Ghazali puji Valdo Maldini. Iya, tetapi di situ ada komanya. Saya mengatakan menyampaikan secara baik. Terima kasih juga Prof. Mahfud sudah menyampaikan secara baik, koma. Walaupun kita tahu ada yang salah di situ. Nah itu konsep hegemoni, betul ya Bang Rizal Ramli ya. Hegemoni itu menyatakan bisa dijelaskan dengan baik, tapi kita ini tidak bisa secara nyata menunjukkan salahnya di mana. Saya kembalikan ke soal Prof. Mahfud MD tadi. Apakah kami ini akan menagih terus kalimat Presiden untuk mengatakan dari Presiden sendiri, sudah nggak ada itu tunda pemilu, sudah tidak ada itu perpanjangan masa jabatan misalnya. Barangkali yang akan dinyatakan adalah dalam konteks hegemoni seperti ini masih tetap harus ada orang yang menyuarakan. Karena walaupun sekarang mungkin, terima kasih ya untuk Presiden yang baik ini, sudah 75% kita yakin bahwa nggak ada lah penundaan pemilu dan tidak ada perpanjangan jabatan. Ada peningkatan lah Bang. Iya ya, tetapi komanya ini kok masih ada orang lain yang meneriakkan sekarang. Masih ada tuh, saya tetap menyuarakan tunda pemilu, antara lain katanya untuk kebaikan, nah sudah bukan Presiden lagi, untuk kebaikan wakil Presiden. Bang Ingin tahan dulu, kita saksikan dulu pernyataan orangnya. Iya, jadi artinya bukan kebaikan Presiden lagi, dibuang bolanya ke wakil Presiden. Kita saksikan dulu Pak, seperti apa pernyataannya. Saya tadi sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Ma'ruf. Tadi Ketua PMI menolak pemilu ditunda. Ini yang mau pidato, yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa nggak boleh? Emang negara demokrasi nggak boleh usul? Ya kalau PMI menolak ya nggak apa-apa, juga negara demokrasi boleh ditolak. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya, kurang ini, kurang itu, pasti alasannya, karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Nah, untuk rakyat juga ngomongnya begini, ini, kurang itu, pemerintah kurang ini, kurang itu. Ya kan ada pandemi 2 tahun. 2 tahun stuck lu, nggak ngapa-ngapain toh.
Kita pertemuan aja susah kan? Anggaran di DPR habis untuk ngurusin pandemi IKN belum tergarap sama sekali gara-gara 2 tahun kita. Ya wajar kalau ada usulan itu. Kalau ditolak ya juga nggak apa-apa, namanya juga usulan. Jadi makanya saya berterima kasih meskipun berbeda dengan Pak Abe, tapi sama-sama mengerti bahwa demokrasi bebas usul, bebas menolak. Dan usul diterima dan ditolak, nggak perlu demo, namanya usulan kok pakai demo gitu. Ya usulan-usulan, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan kayak seperti itu. Oleh karena itu saya nggak ngotot. Saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMI menolak ya sami'na wa atokna, kan gitu aja. Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu. Namanya juga usaha. Ya, menarik ya betapa kurang ajarnya kalau menurut saya ya. Seorang ketua umum partai, dia udah menghina wakil presiden yang notabene seniornya dia juga ya di PKB, di PBNU. Ini kalau bukan Muhaimin mungkin nggak ada yang berani kayak begitu, kurang ajar sama Kiai gitu kan. Tapi di sini juga ngelihat betapa dia tanda petik selain kurang ajar, bodoh betul seorang Muhaimin. Ngotot Dengan nggak? argumen semacam Dia itu. menolak gitu ngotot kan. tadi. Iya. Menolak dikatakan ngotot, menurut Anda ngotot. Argumennya itu sangat sempit, sangat egois. Dia bilang untuk menyelamatkan Wapres, jangan-jangan untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga gitu kan. Karena sebagai wakil ketua DPR juga kita nggak tahu dia ngapain aja gitu kan. Oke, Opung, macam mana Opung? Lihat Aku kenal lama Caimin. Dia pernah mengalami satu drama politik yang sangat tragis sampai berurai air mata waktu konflik dengan Yeni Rahman. Yeni Wahid. Kemudian termasuk dengan Mahfud. Ini karena pengalamannya banyak, jadi Yeni Rahman ke bawah-bawah. Bukan, jadi saya kasih tahu sama dia, hidup ini berselancar lah. Hapus itu air matamu. Kulihat tadi dia rekamannya itu, kaget aku. Kok kayak ludruk gitu loh. Dan jalan logikanya itu kok mengentengkan persoalan yang sangat bukan terhormat aja. Masalah pemilu, masalah penundaan, itu bukan urusan main-main. Enteng aja dia gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Saya makin gak kenal dia gitu loh. Jadi Caimin kalau aku ketemu sama dia kode selancar. Dia udah nangkap itu apa itu selancar. Itu nasihatku ke dia waktu bagaimana dia menghadapi gelombang politik internal di PKB pada waktu itu. Itu di ruang kerja dia. Waktu itu dia wakil ketua DPR juga. Iya. Gitu loh. Jadi ya sudah. Apalagi yang mau dikomentari gitu. Kita ke Bang Rizal dulu. Enggak, maka itu saya kan 3 bulan yang lalu di sini, saya kan bilang semua yang usul-usul ini lucu-lucu. Nah, ini bagian lebih lucu lagi ya? Bukan lucu-lucu karena tidak realistis, tidak betul-betul tidak nyata, tidak kepada kebenaran gitu loh. Apalagi presiden sudah ngomong begitu tegas, iya kan? Ditafsirkan lain-lain gitu loh. Itu aja. Oke. Ini bisa ngebawa-bawa presiden juga nggak sih Bang Ege sebelum nanti ke Bang Rizal? Tadi sudah menghindar, sudah dari presiden ke wakil presiden ini. Karena kan presiden sudah secara umum menyatakan sudah nggak ada stop itu ya. Kita tinggal menunggu wakil presiden biasanya melalui juru bicaranya menyatakan jangan bawa-bawa saya. Nah, itu juga menarik kan? Karena kalau tidak seakan-akan pertaliannya ke wakil presiden. Tapi saya benar-benar mau mendengar Bang Rizal Ramli dulu karena ada 2 kesalahan logika di situ. Ya tadi disampaikan supaya Ajat keras sekali bahasanya, ini jangan-jangan penggemarnya menjadi amat sangat banyak. Opung langsung karena saling kenal. Tapi kalau saya melihat ada 2 logika di situ yang kenal. Malah saya mengatakan, saya garis bawahi aja sedikit malam ini, saya tuh lebih yakin mengundurkan diri sebagai guru besar. Karena termasuk abang kita Muhaimin ini belajar di UI di Salemba. Logika yang begini kalau berasal dari para guru-gurunya, mendingan guru-gurunya itu mundur jadi guru. Saya makin yakin mundur sebagai guru besar itu ya, karena kita nggak pernah bahas ini seperti ini gitu loh. Ya artinya gini, Anda boleh meneriakkan tunda pemilu, nggak boleh. Percepat pemilu subversif, tunda pemilu subversif.
Apalagi tadi pemerintah selama 2 tahun seperti tidak melakukan apa-apa. Keliru. Pak Jokowi itu dianggap paling sukses Berhasil di Asia. ya dalam menangani COVID yang tanpa lockdown misalnya. Ya. Jadi ini dua logika yang alhamdulillah saya benar-benar bangga mundur jadi guru besar, kurang lebih begitu. Ini Pak Jokowi berhasil tadi ada walaupunnya nggak tuh Bang? Apa namanya? Walaupunnya ada koma, walaupun. Enggak. Kalau itu Kalau ini bisnis ya? Iya, kalau ini enggak. Oke, oke. Rizal Muhammad. Kita ke Bang RR. Bang Rizal, ini kolega adik Anda, junior Anda itu tadi bikin presiden katanya bilang sudah tutup buku, tapi masih ada lagi yang seperti ini dan tadi komentar senior-senior seperti itu. Bang Rizal, gimana perspektifnya Bang? Budi, Ari, saya kayak panda. Ini mah dagelan, ini ludruk. Cak Imin bikin malu aja, aduh. Kalau jadi dosen memang pantas mundur tuh, Pak Effendi. Iya. Ya, karena jangan lupa loh, partai seperti PKB, PAN, hanya mungkin jadi partai sebagai hasil perjuangan reformasi, hasil perjuangan menegakkan demokrasi. Kok hari ini ya kan Cak Imin, Jul yang saya juga kenal baik suka ke rumah, bikin malu mulu, ya kan? Berjuang dong, tegakkan demokrasi, benarkan Indonesia, jangan ngedagel yang nggak lucu ini, ya kan? Jadi mohon maaf. Saya ini relatif dekat sama Muhaimin, sama Jul, sama yang lain-lain. Tapi kalau udah ngelewatin batas, mohon maaf, gua timpe dah lo. Ngaco aja, ngerusak Indonesia aja. Bang Terima kasih. Rizal, ini hanya kalimatnya saja yang dagelan atau justru ada aksi politik atau operasi politik yang mungkin tidak bisa kita anggap dagelan? Misalnya, nanti ada serius, Memang dari Bang Rizal gimana awal lihatnya? ada operasi politik yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar. Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini. Bilang jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, Jal lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang gua kagak mau. Dia bilang, lu Jal politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Ya, beda sama kita. Tapi kita memang teman lah bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Panda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Muhaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartarto. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Ya.
Jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Nah ternyata kemudian kan pada tekanan publik, reaksi publik luar biasa, akhirnya pada ngaku bahwa yang suruh ini teman kita Bang Luhut. Nah tapi Bang Luhut nggak berani, ya kan? Harusnya kan gentleman dong, katanya gagah berani, ya ngaku lah, memang aku kok otaknya gitu, malah ngeles. Jadi saya bilang di sosial media, saya pikir teman saya, Bang Luhut, itu orangnya gagah berani, ternyata ngeles juga, kayak politisi kaleng-kalengan gitu loh. Dan yang kedua, saya bilang, teman saya ini, Bang Luhut ini kan pinter ya. Kok cita-citanya rendah banget, hanya mau jadi Harmoko jilid 2. Ya, inget nggak Harmoko? Pak Harto itu waktu Ibu Tin meninggal, udah dibujuk sama Bu Tin, Mas jangan maju lagi, ngurusin cucu aja sama anak-anak. Pak Harto setuju, apalagi Presiden Clinton kirim wakil Presiden Mondale ke Jakarta ketemu Pak Harto supaya udahlah jangan maju lagi 98 supaya Indonesia transisi ke demokratis. Tapi Golkar terus saja ngangkat. Pak Harto harus maju lagi, nggak ada pilihan pemimpin Indonesia, harus Pak Harto macam-macam. Dimobilisasilah acara Golkar seluruh Indonesia supaya tetap dukung Soeharto. Nah dimobilisasi di Pekanbaru, Soeharto bilang, mohon maaf, saya ini sudah top, tua, ompong, pikun, peot, jangan saya lagi. Harmoko malah bilang, siapa Pak Harto lagi? Pak Harto lagi. Jadi Harmoko dan Golkar dengan ngangkat-ngangkat Soeharto akhirnya menciptakan tragedi Soeharto harus jatuh secara nggak enak. Lah kok teman saya Luhut Panjaitan mau jadi Harmoko jilid 2? Ya Bang udahlah Bang, stop. Itu ambisi you pribadi karena you terlalu banyak kepentingan bisnis. Terlalu ingin terus berkuasa. Udahlah berhenti. Ya kan, kita kembangkan demokrasi. Ya, abang kan muridnya Gus Dur sama Mahfud sama kita semua. Tapi kayaknya waktu Gus Dur kuliah tentang demokrasi, tentang good governance, itu abang kayaknya nggak hadir tuh di kuliahnya, absen kuliahnya. Jadi saya mohon udahlah, otak di belakang ini namanya Luhut Panjaitan, it's time to stop. Jangan ngeyel terus, mobilisasi siapa. Udahlah semua orang Indonesia tahu. This is your personal ambition. Karena you terlalu banyak konflik kepentingan bisnis dan terus ingin berkuasa secara politik. Oke. Terima kasih. Thank you Bang. Opung, kasih dulu pendapatnya. Nggak ada lagi. Nah, gimana pendapat kawan Anda ini clear, loud and clear bilang lebih representatif Bung Rizal Ramli dari saya karena dia teman baiknya. Kalau Opung nggak baik-baik amat. Iya teman juga. Oke, menarik. Bang Ege? Ya, Gus Romli. Ani saya belum pernah ya hadir di sebuah talk show yang kalimatnya langsung dan tajam-tajam tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang agak kasar begitu ya. Tapi semua tajam-tajam. Maksud saya ini jangan-jangan karena memang total politiknya total habis-habisan. Sama yang kedua bukan media mainstream ya. Jadi masih boleh begini. Mainstream. Dan puspomnya aja. TV-nya belum mainstream ya. Tapi semuanya bisa digital. Nah, 3 poin penting tadi. Yang pertama adalah bahwa ini diusulkan dengan strategi sapi yang dicocok hidungnya lalu ditarik-tarik kemana-mana. Itu penting. Yang kedua bahwa ini yang dipakai adalah pasien rawat jalan dari KPK malah disebutkan tadi. Ada 3 orang namanya. Iya, disebutkan secara langsung. Sama tadi yang ketiga berbagai kalimat yang menyatakan janganlah menjadi Harmoko jilid 2 misalnya. Jadi ini kata-kata yang penting betul. Saya sampai saat ini masih terpengangah. Tentunya kita harus menyatakan dengan segala kebaikan yang ada yang sudah dilakukan oleh semua tokoh-tokoh yang disebut tadi. Pada konteks malam ini bahasanya sangat tepat walaupun sama sekali tidak mengarah ke kasar ya, tapi langsung ke tujuan. Nah, itu dari konteks komunikasinya. Ya, Kang Ajat,
Kang Ajat, ini Gus Romli nih, apa namanya? Mau rebranding juga kayak Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.